Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Mahardika dengan NIM 2109924. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai cepat lambat bunyi yang merupakan salah satu materi pada eksperimen listrik magnet dan gelombang. Oke, di sini judulnya itu analisis perubahan suhu ruang untuk menentukan besar cepat lambat bunyi di udara. Oke, di sini dimulai dari topik pembahasan ada pendahuluan di mana membahas kajian teori dan tujuan eksperimen. Lalu ada bagian eksperimen, di sini ada alat dan bahan, skematik eksperimen dan langkah-langkah. Lalu ada hasil dan pembahasan, ada bagian analisis data yang ada merupakan pengolahan data dari yang diamati. Lalu ada kesimpulan, ini membahas mengenai hasil eksperimen dan juga saran. Nah, di sini dari kajian teori terlebih dahulu, di mana gelombang bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan dan perenggangan dalam medium gas, cair, atau padat. Nah, gelombang bunyi ini dihasilkan ketika ada sebuah benda yang bergetar dan menyebabkan gangguan kerapatan medium melalui interaksi molekul-molekulnya yang hanya bergetar ke depan dan ke belakang di sekitar posisi keseimbangan. Di dalam gas, kerapatan dan tekanan saling berkaitan, oleh karena itu gelombang bunyi dalam gas seperti udara dapat dipandang sebagai gelombang kerapatan atau gelombang tekanan. Nah, gelombang bunyi yang harmonik ini dapat disebabkan oleh sumber yang bergetar dengan gerak harmonik sederhana, seperti garpu tala atau pengeras suara yang digerakkan oleh osilator audio. Itu dari pengertian gelombang bunyi itu sendiri dan bagaimana gelombang bunyi ini dapat terbentuk. Selanjutnya, proses tadi itu di mana molekul bertumbukan dengan molekul yang lain dan menyebabkan molekul tersebut berosilasi. Itu tuh merupakan cara gelombang bunyi dijalarkan. Nah, untuk simpangan molekul untuk gerak harmonik ini ditulis sebagai S X, T dengan A sin Kx min omega T yang menunjukkan simpangan yang sejajar dengan arah gerak gelombang, yang berarti bunyi merupakan simpangan yang sejajar dengan arah gelombang yang menandakan gelombang longitudinal, dengan A adalah simpangan maksimum atau amplitudo dari molekul gas dari posisi kesetimbangannya, dan K merupakan bilangan gelombang sebesar 2pi dikalikan lambda, dengan omega adalah frekuensi sudut, di mana omega itu 2pi F sama dengan 2pi per T atau perioda. Nah, pada eksperimen kali ini tuh tujuannya untuk menentukan cepat lambat bunyi di udara pada temperatur kamar dengan menggunakan osiloskop. Nah, jadi di sini mengidentifikasi eh, cepat lambat bunyi pada temperatur kamar, ya seperti yang kita tahu ya, karena suhu itu mempengaruhi gerak molekul dan pergerakan molekul yang bertumbukan itu juga mempengaruhi cepat lambat bunyi gitu. Jadi dimulai dari tujuan eksperimen ini, kita akan menjalankan eksperimen dengan skema sebagai berikut. Jadi pada set alat eksperimen ini menggunakan audio generator, osiloskop, amplifier, mikrofon, dan speaker, di mana nanti osiloskop ini akan menunjukkan pola yang terbentuk yang dapat kita amati juga sebagai patokan untuk data pengamatan. Lalu di bagian audio generator ini akan eh, bisa menunjukkan seberapa besar frekuensi yang akan digunakan. Nah, dari audio generator ini terhubung dengan speaker, di mana speaker ini akan mengeluarkan frekuensi sesuai dengan frekuensi yang sudah di-setting pada audio generator. Nah, untuk praktikum kali ini itu digunakan frekuensinya dari 2,5 kHz sampai 5.000 Hz. Nah, nanti frekuensi yang keluar dari speaker ini akan ditangkap melalui mikrofon, di mana nanti data-datanya akan sampai ke osiloskop untuk diamati pola dari audio generator sumbernya yang masuk ke speaker, lalu sampai diterima oleh mikrofon dan bisa diamati di osiloskop.
Nah, untuk langkah-langkah eksperimennya ini, merangkai alat sesuai dengan rangkaian yang tadi telah ditunjukkan dalam skema beserta alat dan bahannya. Lalu, atur osiloskop pada posisi XY dan mengatur frekuensi audio generator antara 2,5 sampai 5 kHz. Nah, sebelumnya pada eksperimen ini tuh sudah sebenarnya awalnya tuh disetting dari 2 kHz, tapi ternyata tidak ada pola Lisa Jones yang terbentuk, dan akhirnya dinaikkan ke 2,5, baru bisa diamati pola yang terbentuk di osiloskopnya. Lalu atur amplitudo dari sinyal input sinusoidal sehingga pada layar tampilan itu osiloskopnya nampak gambar seperti elips yang bisa dirubah arahnya. Lalu atur speaker dengan posisi tetap dan pasang mikrofon pada dudukannya dan mengatur agar mikrofon dan speaker dapat diubah-ubah. Nah, maksudnya ini tuh karena kan nanti bakalan memvariasikan jarak antara mikrofon dan speakernya dengan frekuensi yang berbeda-beda yang disetting melalui audio generator. Jadi, mikrofon dan speaker ini sebisa mungkin harus dapat digeser-geser supaya nanti dapat dihitung juga jaraknya dan dapat divariasikan untuk dikumpulkan dalam data. Setelah semua alat siap digunakan, gerakan mikrofon ke arah speaker sambil memperhatikan layar tampilan osiloskop. Ukur jarak antara mikrofon ke arah speaker sehingga pada tampilan osiloskop nampak pola Lisa-Jones lalu ukur jaraknya. Nah, ketika menggeser mikrofon ini tuh polanya itu yang tertara di layar itu tuh akan berubah dan itu tuh yang akan dijadikan patokan data. Lalu ulangi langkah tersebut dan lengkapi data yang diamati. Setelah itu rapihkan dan matikan kembali alat setelah digunakan. Tentunya ketika melengkapi data itu divariasikan sampai ke 5 kHz dengan eh, urutannya itu 2,5 lalu ke 3 dan perbedaannya hanya setengah kilohertz masing-masing sampai ke 5 kilohertz. Setelah itu masuk ke hasil dan pembahasan di sini eh, langsung dimasukkan ke pengolahan gitu ya. Jadi nggak dibentuk tabel terlebih dahulu. Di sini ada dengan frekuensi 2500 Hz, di mana dicari dulu delta F-nya dari NST. Di sini NST-nya itu 100 dan didapatkan besar delta F-nya itu 50 dengan nilai KSR-nya 2%. Ini menggunakan satu angka penting. Selanjutnya, untuk data yang pertama, ini tuh diambilnya sebesar 0,129 meter dengan besar delta yang pertama ini tuh 0,0005 dan ini tuh bakalan berlaku sama untuk data yang selanjutnya besar deltanya. Nah, untuk KSR ini sebesar 0,3%. Lalu untuk data yang kedua, ini tuh besarnya 0,186 meter dengan besar KSR-nya 0,3%. Data yang ketiga 0,192 meter dengan besar KSR 0,3%. Data keempat 0,19 meter dengan besar KSR-nya 0,3%. Lalu data kelima 0,168 meter dengan besar KSR-nya 0,3%. Selanjutnya, untuk frekuensi 300 Hz masih sama delta F-nya sebesar 50 dengan KSR 1,6%. Untuk data yang pertamanya ini 0,09 meter dengan KSR 0,5%. Delta yang selanjutnya ini 0,076 meter dengan KSR 0,7%. Lalu data yang ketiga untuk frekuensi 3000 Hz sebesar 0,072 meter dengan KSR 0,7%. Data keempat 0,07 meter dengan KSR 0,7% dan 0,068 sebagai data kelima dengan besar KSR 0,7%. Untuk frekuensi 35 Hz, delta F-nya masih sama sebesar 1,4% nilai KSR-nya dan nilai delta F-nya sebesar 50. Lalu untuk data yang pertama ini tuh dari 3500 Hz ini, lambda pertamanya itu 0,08 meter
dengan nilai KSR-nya 0,6%, lalu data yang kedua 0,092 meter dengan KSR 0,5%, data yang ketiga 0,084 dengan nilai KSR 0,6%, data keempat 0,086 meter dengan KSR 0,6%, data kelima 0,084 meter dengan KSR 0,6%. Pada data 4000 Hz itu delta F-nya masih sama 50 dengan KSR 1,25%. Untuk lambda yang pertama ini 0,07 meter dengan KSR 0,7%, data yang kedua 0,072 meter dengan KSR 0,7%, data yang ketiga 0,068 meter dengan KSR 0,7%, data keempat 0,066 meter dengan KSR 0,7%, dan data kelima 0,7 meter dengan KSR 0,7%. Untuk data frekuensi 4500 ini besar delta F-nya 50 dengan besar KSR-nya 1,1%. Data lambda yang pertamanya ini 0,068 meter dengan KSR 0,7%. Data yang kedua 0,058 meter dengan KSR 0,9%. Data ketiga 0,056 meter dengan KSR 0,9%. Data keempat 0,06 meter dengan KSR 0,8%. Dan data kelima 0,06 meter dengan KSR 0,8%. Lalu data dengan frekuensi terakhir yaitu 5000 Hz dengan nilai delta F-nya 50 dan besar KSR 1%. Untuk data yang pertamanya 0,056 meter dengan KSR 0,9%. Lalu data yang keduanya 0,056 meter dengan KSR 0,9%. Data ketiga 0,56 meter dengan KSR 0,9%. Data keempat 0,058 meter dengan KSR 0,9%. Dan data kelima 0,48 meter dengan KSR 1%. Nah, selanjutnya dihimpun dalam bentuk tabel untuk frekuensi yang pertama 2500 plus minus 50 Hz ini ada XR dan XL-nya. XR itu untuk miring kanan, XL miring kiri, lalu ada delta X-nya. Ini pengurangan dari XR dan XL, lalu dimasukkan juga lambda plus minus delta lambdanya dalam satuan meter untuk masing-masing data. Nah, tadi udah dihitung dengan besar delta lambdanya itu sama ya 0,0005. Nah, ini berlaku juga untuk frekuensi 3000 Hz. Ada XR, XL, dan delta X-nya dan berlaku sama untuk data selanjutnya. Ini ada data untuk 3500 Hz, 4000 Hz, 4500 Hz, dan 5000 Hz. Nah, masuk ke data perhitungan, ini yang pertama dari F plus minus delta F, yaitu 2500 plus minus 50 Hz, dengan besar lambda plus minus delta lambdanya 0,192 plus minus 0,0005 meter. Nah, untuk mencari kecepatannya ini dari lambda dikalikan dengan frekuensi, di mana untuk V1-nya, ini udah diolah sebelumnya ya, ini tuh besarnya 480 meter per sekon. Nah, lalu untuk mencari delta V1-nya ini menggunakan turunan dari do lambda, do V1 dikalikan delta lambda ditambah do F do F terhadap do V1 dikalikan dengan do F, delta F. Nah, lalu pada perhitungannya delta V1 ini sama dengan F dikalikan delta lambda plus delta 1 dikalikan delta F, di mana besarnya F ini 2500 dikalikan delta lambda tadi 0,0005 ditambah besar dari lambda 1 0,192 dikalikan delta F-nya 50. Maka didapatkan delta V1 sebesar 10,85 dengan plus minus dengan besar V1-nya 480. Dihitung KSR-nya mendapatkan harga sebesar 2,3%. Itu untuk data yang pertama. Pada data yang kedua, ini dengan besar lambda 0,186 dengan besar kecepatannya 465 meter per sekon. Dengan cara yang sama, didapatkan besar delta V2-nya 10,55 dan harga KSR-nya 0,3%. Lalu untuk data yang ketiga dengan lambda 0,192 dan kecepatannya 480 meter per sekon, didapatkan delta
V3-nya 10,85 dan dihitung KSR-nya sebesar 2,3%. Lalu untuk data yang keempat ini dari lambda 0,19 dengan kecepatan 475 meter per sekon didapatkan nilai delta V4-nya 10,75 dan nilai KSR-nya 2,3%. Lalu untuk data yang kelima dengan lambdanya 0,168 dengan kecepatan 420, lalu dicari delta V5-nya, mohon maaf ada salah penulisan, ini tuh sebesar 9,65 meter per sekon, dan didapatkan nilai KSR-nya itu 2,3%. Nah, ini diurutkan dalam bentuk tabel untuk frekuensi 2,5 kHz, didapatkan jumlahnya 2320, lalu dicari rata-rata kecepatannya. Pada frekuensi 2,5 kHz ini, kecepatan rata-ratanya itu 464 meter per sekon. Dibandingkan dengan literatur, di mana besarnya itu 340 meter per sekon, mendapatkan persentase sebesar 36,4%. Nah, ini untuk data yang kedua dari 3000 Hz. Masih sama ya caranya. Yang pertama, dari besar lambdanya 0,09 untuk data 1 dengan V1-nya 270 meter per sekon. Lalu dicari delta V1-nya mendapatkan harga sebesar 6 meter per sekon dan dihitung KSR-nya mendapatkan harga 2,2%. Pada data yang kedua, di mana lambdanya 0,076 dengan kecepatannya 228 meter per sekon, didapatkan delta kecepatannya 5,3 dan didapatkan nilai KSR-nya 2,3%. Pada data yang ketiga, dengan lambda 0,072 dan besar kecepatannya 216 meter per sekon, didapatkan harga delta V3-nya sebesar 5,1 dan nilai KSR-nya 2,3%. Lalu pada data yang keempat, dengan lambda 0,07 dan juga kecepatan 210 meter per sekon, didapatkan harga delta V4-nya sebesar 5 dengan KSR-nya 2,3%. Pada data yang kelima, ini dengan lambda 0,068 dan kecepatannya 204 meter per sekon, didapatkan nilai lambdanya 4,9 dengan KSR-nya 2,4. Selanjutnya untuk frekuensi 3 kHz ini kecepatannya ditotalkan dengan jumlah 1128, lalu dibagi 5 data, sehingga rata-ratanya 225,6 meter per sekon, dan dibandingkan dengan literatur, sehingga persentase kesalahan terhadap literaturnya 33,6%. Pada frekuensi 3500 dengan cara yang sama, di sini dengan besar lambda satunya 0,08 dan kecepatan pertamanya 280 meter per sekon, didapatkan harga delta kecepatannya 5,75 dengan KSR 2%. Lalu data yang kedua dengan lambda 0,092 dan kecepatan 322, didapatkan delta V2-nya 6,35 dan KSR-nya 2%. Pada data yang ketiga, ini dengan besar lambda 0,084 dengan V3 294 meter per sekon, lalu besar lambda kecepatannya, lambda V3-nya 5,95 dengan KSR 2%. Data yang keempat 0,086 dengan kecepatan 301 meter per sekon, didapatkan delta V4-nya 6,05 dengan KSR 2%. Lalu untuk data yang kelima dengan lambda 0,084 dengan kecepatannya 294 meter per sekon, didapatkan delta V5-nya sebesar 5,95 meter per sekon dan KSR-nya sebesar 2%. Nah, untuk V totalnya sebesar 1491 dengan rata-rata kecepatannya 298,2 meter per sekon dan perbandingan kesalahan terhadap literaturnya 12,2%. Lalu pada frekuensi 4000 di sini dengan cara yang sama, di mana lambda yang pertama 0,07 dengan kecepatan 280 meter per sekon, didapatkan nilai delta V1-nya 5,5 dengan KSR 2%. Data yang kedua sebesar 0,072 dengan kecepatan 288 meter per sekon, didapatkan delta V2-nya 5,6 dengan KSR 2%. Data yang ketiga ini 0,68 dengan kecepatan 272 dan KSR-nya 2%. Lalu data yang keempat itu besar lambdanya 0,066 dengan kecepatan 264 meter per sekon dan nilai lambda V4-nya 5,3, didapatkan KSR-nya 2%. Lalu pada data yang kelima dengan lambda 0,07
dan kecepatan 280, didapatkan delta V5-nya 5,5 dengan KSR 2%. Lalu jumlah dari keseluruhan kecepatannya itu 280 1384, mohon maaf, lalu dibagi 5 untuk mencari rata-ratanya menjadi 276,8 meter per sekon dengan kesalahan terhadap literaturnya 18,5%. Selanjutnya, pada data yang frekuensi 4500 ini didapatkan besar lambdanya 0,068 dengan kecepatan pertamanya 306 meter per sekon, didapatkan delta V1-nya 5,65 dengan KSR 1,8%. Lalu data yang kedua dengan besar lambda 0,058 dan kecepatannya 261 meter per sekon dengan delta V2-nya 5,15 dan KSR-nya 2%. Data yang ketiga dengan 0,056 dan kecepatan 252 meter per sekon didapatkan delta V3-nya 5,05 dengan KSR 2%. Pada data keempat, dengan 0,06 dan kecepatan 270 meter per sekon, didapatkan delta V4-nya 5,25 dengan KSR 2%. Pada data kelima, 0,06 dengan kecepatan 270 meter per sekon, didapatkan nilai 5,25 dengan KSR 2%. Berlaku sama ya, dijumlahkan, dicari rata-ratanya, sebesar 271,8 meter per sekon dengan kesalahan terhadap literaturnya sebesar 20,08%. Lalu pada frekuensi 5000 yang pertama dan 0,056 dengan kecepatan 280 meter per sekon dan delta V1-nya sebesar 5,3 didapatkan KSR-nya 2%. Lalu untuk yang B dengan 0,056 dan kecepatan 280 meter per sekon didapatkan delta V2-nya 5,3 dan KSR-nya sebesar 2%. Data yang ketiga 0,056 dengan V3-nya itu 280 meter per sekon, didapatkan delta V3-nya 5,3 dengan KSR-nya 2%. Lalu pada yang D itu 0,058 dengan kecepatan 290 meter per sekon, didapatkan nilai delta V4-nya 5,4 dan KSR-nya 3%. Pada data yang kelima dengan 0,048 dan kecepatannya 240 meter per sekon didapatkan delta V5-nya sebesar 4,9 dengan KSR 3%. Untuk kecepatannya dijumlahkan dan dirata-ratakan sehingga mendapatkan harga sebesar 274 meter per sekon dengan kesalahan pengukuran terhadap literatur sebesar 19,41%. Selanjutnya, dari data tersebut, dilihat dari persentase dan besar terhadap literaturnya, itu terdapat penyimpangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, tampilan pola Lisa Jones yang kurang jelas atau buram sehingga kesulitan untuk menetapkan jarak antara mikrofon dan speaker. Untuk osiloskop yang ini juga sama ya, masih waktu itu masih dalam keadaan yang sering diperbaiki. Jadi terkadang kalau misalkan keadaannya kurang baik itu tampilan osiloskopnya juga sama-sama tidak dapat dibaca dengan baik. Lalu yang kedua, keadaan laboratorium yang bising sehingga mengganggu penerimaan suara di mikrofon. Nah, karena ini tuh sangat sensitif alatnya dan karena faktornya juga dari bunyi ya, maka kalau ada faktor di dalam laboratorium atau di luar laboratorium yang sekiranya mengganggu atau bersifat bising itu dapat mengganggu penerimaan frekuensi suara di mikrofon sehingga eh, suara yang diterima di mikrofon itu tidak benar-benar sesuai dengan frekuensi yang diberikan gitu, yang diterima oleh mikrofon dari speaker. Nah, yang ketiga perbedaan suhu saat pertama kali melakukan percobaan dan setelah melakukan percobaan. Karena percobaannya ini juga cukup lama dari awal dan kita tidak dapat memastikan suhu di dalam ruangan tersebut itu dapat dijaga tetap atau enggak gitu ya karena kan sulit juga sehingga perbedaan suhu ini tuh dapat mempengaruhi besarnya hasil yang didapatkan dan besarnya juga presentase kesalahan terhadap literatur yang tadi sudah diolah datanya. Lalu kondisi udara yang bergerak apabila arah angin searah dengan rembat bunyi maka kecepatannya akan bertambah dan begitu pula sebaliknya. Yang kelima, kesalahan dalam mengolah data atau saat melakukan pengukuran.
Nah, kesimpulannya, untuk frekuensi 2,5, cepat rambat bunyinya 464 meter per sekon dengan persentase kesalahan terhadap literaturnya 36,4%. Untuk frekuensi 3 kHz dengan cepat rambat bunyi 225,6 meter per sekon, persentase kesalahan terhadap literaturnya 33,6%. Lalu untuk frekuensi 3,5 kHz dengan cepat rambat bunyi 298,2 meter per sekon, persentase kesalahan terhadap literaturnya 12,2%. Selanjutnya untuk frekuensi 4 kHz dengan cepat rambat bunyi 276,8 meter per sekon memiliki persentase kesalahan terhadap literatur sebesar 18,5%. Untuk frekuensi 4,5 kHz dengan cepat rambat bunyi 271,8 memiliki persentase kesalahan 20,05%. Dan yang terakhir frekuensi 5 kHz dengan cepat rambat bunyi 274 meter per sekon memiliki persentase kesalahan terhadap literatur sebesar 19,41%. Nah, untuk tugas akhirnya itu sudah terjawab pada penyelesaian praktikum ini dari awal sampai akhir, itu sudah terdapat di penjelasan laporan maupun penjelasan presentasi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan dalam pengolahan dan juga selama kegiatan eksperimen berlangsung. Terima kasih sudah menyimak dan sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kepada yang menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.